Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juriani Rezeki Panjaitan, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Andalas, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai persepsi Xi Jinping dalam pembentukan AIIB. Dilatar belakangi oleh masalah Xi Jinping ingin mencapai visi Chinese Dream bagi Tiongkok, di mana visi Chinese Dream ini sendiri diartikan oleh Xi Jinping sebagai kebangkitan nasional yang ingin dicapai oleh Tiongkok menjadi negara sosialis yang kuat di sistem internasional. Untuk memenuhi visi Chinese Dream ini sendiri, Xi Jinping mulai mempromosikan Belt and Road Initiative atau BRI pada tahun 2013 sebagai proyek pembangunan infrastruktur baik dari jalur darat maupun dari jalur laut di kawasan Asia. Tetapi sayangnya pembangunan tersebut terhambat karena butuhnya anggota BRI mengumpulkan finansial yang lebih besar, sehingga kebutuhan finansial tersebut mendorong terbentuknya Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB. Meskipun AIIB dinilai sebagai ancaman terhadap eksistensi Asian Development Bank atau ADB, dan proyek ini dinilai sebagai langkah yang ambisius yang dilakukan oleh Xi Jinping. Tetapi keputusan Xi Jinping secara individual untuk proyek pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank tersebut membuktikan bahwa adanya pergeseran kepemimpinan dari kolektif leadership ke personalistic leadership di Tiongkok, di mana ambisi Xi Jinping tersebut dikemukakannya pada pidato inaugurasi AIIB tahun 2016. Xi menyebutkan bahwa Tiongkok tetap akan menggagas AIIB dan siap menyumbang senilai 50 miliar US dollar sebagai dana persiapan khusus pembangunan infrastruktur. Sehingga di rumusan masalah disebutkan bahwa Xi Jinping membentuk AIIB sebagai stimulus pelaksanaan proyek BRI dan dalam mencapai visi Chinese Dream. Meskipun AIIB tersebut dinilai akan memunculkan kesempatan bagi koruptor, efek lingkungan yang buruk karena proyek pembangunan infrastruktur, serta memunculkan timpang tindih jabatan dengan ADB yang lebih dulu ada di kawasan Asia, memperlihatkan adanya perubahan kolektif leadership Tiongkok menjadi personalistic leadership yang menempatkan persepsi Xi Jinping menjadi faktor yang berpengaruh besar dalam keputusan Xi untuk membentuk AIIB, sehingga fenomena ini dilihat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dan muncullah pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana persepsi Xi Jinping dalam membentuk Asian Infrastructure Investment Bank, dengan tujuan penelitian untuk menganalisis persepsi Xi Jinping dalam pembentukan Asia Infrastructure Investment Bank dengan dua manfaat penelitian, yaitu yang pertama manfaat secara praktis untuk memberikan kepustakaan kajian kebijakan luar negeri tentang Tiongkok. Yang kedua, manfaat secara teoritis, yaitu berkontribusi dalam ilmu hubungan internasional mengenai analisis peran individu. Dan penelitian ini diprakarsai dengan 5 kajian pustaka yang dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian penelitian ini dianalisis dengan kerangka teori. Yang pertama, kebijakan luar negeri, di mana kebijakan luar negeri biasanya diputuskan oleh negara sebagai satu strategi untuk merespon suatu kejadian dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Dan kebijakan luar negeri juga dapat berubah maupun berkelanjutan sesuai dengan perilaku pada waktu yang berbeda. Yang kedua, persepsi dianggap sebagai pandangan individu untuk merespon suatu isu sesuai pengalaman dan tujuan yang ingin dicapainya. Polsti juga menjelaskan bahwa indikator persepsi dipengaruhi oleh sistem keyakinan, citra nasional, serta nilai yang ingin dicapai oleh individu atau negara tersebut. Berikut adalah bagan yang menjelaskan mengenai indikator yang mempengaruhi persepsi menurut Polsti. Kemudian penelitian ini digarap melalui metode pendekatan deskriptif, jenis penelitian kualitatif dengan batasan waktu dari tahun 2012 hingga tahun 2016, dan unit analisis yaitu persepsi Xi Jinping dalam pembentukan AIIB dengan unit eksplanasi visi Chinese Dream Tiongkok dan level analisis individu, di mana teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan data diolah menggunakan indikator pada kerangka teori, serta teknik analisis data menggunakan analisis isi atau konten analisis, yang dijelaskan sebagai cara untuk melihat
sistematis teks, gambar maupun simbol yang muncul dan tidak selalu sesuai dengan sudut pandang penulis maupun pengguna. Dan sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. Kemudian masuk ke bab 2 mengenai AAIB sebagai instrumen BRI untuk mencapai visi Chinese Dream, di mana sebagai visi Tiongkok, Xi Jinping mengemukakan bahwa Chinese Dream akan mencapai dua sasaran. Yang pertama adalah untuk mencapai kemakmuran bagi rakyat Tiongkok setelah perayaan 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok atau PKT pada tahun 2021. Dan yang kedua, untuk merealisasikan rakyat yang sejahtera, kehidupan yang harmonis, kemakmuran, demokrasi, serta kesopanan pada perayaan 100 tahun berdirinya Tiongkok di tahun 2049 nanti. Beberapa strategi kemudian dimunculkan oleh Xi Jinping untuk mencapai visi Chinese Dream tersebut. Di antaranya dengan membentuk BRI dan lembaga keuangan seperti AAIB untuk memprakarsai proyek BRI tersebut. BRI dibentuk sebagai proyek untuk pembangunan infrastruktur melalui jalur laut dan jalur darat yang terletak dari negara Asia, Afrika hingga ke negara Eropa agar memudahkan terhubungnya kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dinilai akan mampu menguntungkan arus perdagangan dan koneksi ekonomi bagi negara-negara tersebut. Namun pembangunan BRI menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya hutang anggota terhadap Tiongkok sehingga mendesak terbentuknya lembaga keuangan secara finansial agar membantu proyek BRI. Sehingga pada tahun 2013 Xi Jinping menggagas terbentuknya AAIB untuk membantu pendanaan BRI tersebut. Dan pada tanggal 25 Desember 2015 AAIB akhirnya resmi didirikan dan pertengahan tahun 2016 AAIB mulai beroperasi. Pembentukan AAIB ini diharapkan dapat mendorong dan menghasilkan kerjasama multilateral yang berkomitmen menawarkan fasilitas keuangan yang mencakup 5 aspek utama seperti kebijakan, fasilitas, perdagangan, modal, dan tenaga kerja atau manusia. AAIB sebagai lembaga pendana proyek BRI memiliki peranan penting dan berpengaruh besar dalam tiap proyek, sehingga Tiongkok sebagai pemegang saham terbesar ikut terlibat secara langsung terhadap proyek-proyek BRI. Hal ini merupakan keuntungan bagi Tiongkok itu sendiri karena selaras dengan visi Chinese Dream yang ingin dicapai oleh Tiongkok. Masuk pada bab 3, sejarah hidup Xi Jinping, di mana dalam melihat persepsi individu, apa yang dialami oleh individu tersebut akan mempengaruhi kebijakannya. Sehingga pada bab ini akan dijelaskan mengenai kehidupan Xi Jinping, bagaimana Xi Jinping sudah tidak asing lagi mengenal politik karena lahir dari keluarga yang mengenal politik. Ayah Xi Jinping, Xi Zhongsun, merupakan aktivis pejuang reformasi ekonomi di provinsi Guangdong, di mana Xi Zhongsun merupakan pejabat elit politik dan merupakan teman dekat dari Mao Zedong. Namun pada kejadian Tiananmen tahun 1989, Xi Zhongsun mengkritik secara terbuka pemerintahan Mao Zedong sehingga jabatan Xi Zhongsun mulai diturunkan, dan pada tahun 1962 sebelum era revolusi kebudayaan, Xi Zhongsun kemudian dipenjarakan karena dianggap menentang pemerintah. Karena hal ini Xi Jinping harus rela dikirim ke desa untuk menjadi petani dan hidup dalam keadaan miskin selama 6 tahun mengikuti dekrit Mao Zedong dan belajar mengenai komunisme. Hosti menjelaskan bahwa individu cenderung akan dipengaruhi oleh kepercayaan dan keyakinan yang dibangun dan dipercayainya, termasuk hal krisis yang pernah dialami oleh individu tersebut. Sehingga kegiatan politik yang dilakukan oleh ayah Xi Jinping secara tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana Xi Jinping dalam mengambil kebijakan atau keputusan politiknya. Selain itu, selama 6 tahun Xi Jinping mengikuti dekrit Mao, hal ini juga memperlihatkan bahwa Xi Jinping tidak anti terhadap komunisme. Dan pada bab 4 akan menjelaskan mengenai persepsi Xi Jinping dalam mempengaruhi pembentukan AAIB, di mana persepsi dapat disebabkan oleh adanya kepercayaan yang dimiliki oleh individu dalam melihat sesuatu. Sehingga untuk menjelaskan terbentuknya persepsi Xi Jinping dalam membentuk AAIB akan dijelaskan sesuai indikator yang disebutkan oleh Hosti. Yang pertama adalah sistem keyakinan.
Holsti menjelaskan bahwa sistem keyakinan terdiri pada sejumlah rangkaian peristiwa baik dari masa lalu, masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang yang dimiliki individu mengenai dirinya dan dunia yang di dalamnya terdapat pengetahuan yang terorganisir. Berdasarkan hal tersebut, AIB muncul sebagai respon kebijakan ekonomi secara bertahap sejak era Mao Zedong hingga dan semakin besar kesempatannya pada era Deng Xiaoping. AIB kemudian dinilai sebagai bagian dari cara Tiongkok membentuk strategi dalam merespon pergerakan ekonomi globalisasi yang lebih modern dan mengusung visi Chinese Dream. Xi Jinping muncul menjadi tokoh yang memiliki kesempatan istimewa sebagai seseorang yang tidak asing dengan dunia politik melalui keluarganya. Meskipun harus mengalami beberapa kesulitan, namun kepercayaan Xi akan Partai Komunis menjadikan Xi memimpin berkomitmen terhadap pertumbuhan ekonomi di Tiongkok dengan tetap menerima ekonomi pasar yang terbuka, tetapi tidak lupa membawa Tiongkok sebagai negara sosialis yang dihormati secara internasional, sehingga Xi Jinping berani membawa Tiongkok menjadi aktor yang dominan dalam AIB. Xi menjadi pemimpin yang lebih visioner dan memiliki tujuan jangka panjang. Keterbukaan ekonomi tersebut diterapkan Xi dalam pidatonya pada tahun 2015 yang menyebutkan bahwa since the founding of the People's Republic, especially since the beginning of reform and opening up, China has set out an extraordinary journey, and the Chinese of my generation have some first-hand experience. Dan masih dalam pidato yang sama, Xi Jinping juga menekankan bahwa China will never close its open door to the outside world, di mana membuktikan bahwa Xi meyakini Tiongkok tetap harus memiliki ekonomi yang terbuka dan bekerja sama dalam membentuk pembangunan yang damai. Salah satu strateginya tersebut adalah AIB. Kedua, citra nasional, di mana Holsti menjelaskan bahwa citra nasional merupakan bagian dari sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan itu sendiri berperan sebagai model untuk mengamati sejumlah informasi yang didapat agar bisa dikelola. Sebelumnya, pada masa Mao Zedong, sistem ekonomi Tiongkok dikenal dengan sistem tertutup dan terpusat. Tetapi memasuki era Deng Xiaoping mulai membawa Tiongkok dalam era kepemimpinan kolektif leadership, di mana Deng membuktikan bahwa sistem ekonomi yang lebih terbuka dan memasukkan peran lembaga serta pihak swasta meningkatkan PDB per kapita Tiongkok hingga 14 kali lipat. Lalu pada masa Xi Jinping, kepemimpinan Tiongkok kembali lagi ke personalistic leadership dengan ekonomi terbuka, dengan penerimaan sistem ekonomi terbuka, sehingga cara pandang dunia internasional terhadap Tiongkok telah berubah. Xi Jinping melalui visi Chinese Dream ingin menyampaikan bahwa Tiongkok memiliki citra yang kuat dalam bidang ekonomi, politik, hingga militer. Tetapi Xi Jinping juga mengemukakan bahwa Tiongkok akan bertumbuh atau berkembang secara damai dan tidak menjadi ancaman bagi negara manapun, sehingga Xi Jinping memilih strategi soft power dengan membuktikan pembentukan AIB, di mana AIB akan menjadi ranah kerjasama Tiongkok dengan negara-negara lain. Analisis persepsi terhadap pembentukan AIB oleh Xi Jinping tersebut juga dapat dilihat melalui bagan berikut. Kemudian yang terakhir pada bab 5 atau penutup, penulis menyimpulkan bahwa AIB memang strategi yang dipilih oleh Xi Jinping untuk mencapai visi Chinese Dream, dan persepsi Xi Jinping memang mempengaruhi terbentuknya AIB tersebut. Selain hal itu, kepercayaan diri yang dimiliki oleh Xi Jinping seperti yang disebutkannya dalam pidatonya, yaitu the international community wishes to hear China's voice and China's solution, so China cannot be absent. Ini membuktikan bahwa Xi Jinping memang merasa percaya diri dalam membentuk kebijakan AIB-nya dan masuk proaktif ke dalam sistem internasional. Yang terakhir, peneliti menyarankan untuk penelitian berikutnya menganalisis pengaruh AIB baik di Tiongkok maupun di negara lain atau di dunia internasional dengan cara pandang atau sudut teori yang berbeda, sehingga menimbulkan analisis yang lebih beragam dan berbeda pula.